Shalom saudara yang kasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, biasanya orang menilai manusia lainnya itu berdasarkan dua penilaian. Yang pertama adalah menilai seseorang itu berdasarkan nilai intrinsik. Artinya menilai seseorang itu apa ada dirinya sebagai satu pribadi. Tapi sebagian banyak orang menilai orang itu ataupun menghargai orang itu dari nilai ekstrinsiknya. Artinya menilai sesuatu aspek unsur-unsur dari luar yang mempengaruhi seseorang. Misalnya menilai seseorang, menghargai seseorang itu dari jabatannya, dari kedudukannya, dari status sosialnya, atau dari ketenarannya. Tetapi saudara, di sini menarik sekali kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu menilai manusia itu secara esensi apa adanya dirinya. Ya, tidak menilai dia anak atau orang dewasa. Nah, untuk itu kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ya, saudara, menarik sekali kisah ini. Setelah kemarin kita berbicara tentang prinsip pernikahan Kristen ataupun tanggung jawab di dalam pernikahan, hari ini kita bicara tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, saudara. Ya, masih berbicara tentang lingkup keluarga. Nah, di sini dikatakan ketika orang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus, murid-muridnya itu marah, saudara, marah kepada orang-orang itu membawa anak-anak. Ya, mungkin mereka berpikir anak-anak itu datang akan mengganggu Yesus yang sedang mengajar, saudara ya. Atau mungkin mereka berpikir bahwa anak-anak itu ya tidak terlalu dihargai dibandingkan orang dewasa, saudara ya. Tetapi di sini Tuhan Yesus mempunyai sikap yang berbeda. Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya melarang anak-anak itu. Lalu dia berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Saudara, ternyata bagi Yesus, nilai intrinsik seorang anak itu sama berharganya dengan nilai seorang yang dewasa, saudara. Saya kira justru dari pengajaran Tuhan Yesus ini memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa sebagai orang tua ataupun sebagai ayah dan ibu yang percaya kepada Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita tentang kebenaran sejak dini. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan, ya, kata-kata Musa kepada bangsa Israel di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7, dia katakan, "Hendaklah kamu mengajar anak-anakmu berulang-ulang tentang kebenaran," saudara. Nah, menarik, saudara, anak-anak itu sangat membutuhkan ataupun sangat memperoleh kebenaran itu sejak dini. Anak-anak ini juga butuh memperoleh hidup yang kekal. Anak-anak ini juga, saudara, mereka butuh masa depan yang lebih baik. Nah, saudara, saya kira ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan, kita renungkan sebagai para orang tua. Menurut saudara, anak itu titipan Tuhan ataupun anugerah Tuhan? Ya, orang berkata anak-anak ini adalah titipan Tuhan. Ya, kalau titipan Tuhan mungkin pengertian saya bahwa tidak sepenuhnya. Hanya dititip saja. Ya, kita hanya bagian yang mungkin merawatnya, menjaganya, dan sebagainya. Memang Tuhan punya dan semua kita adalah milik Tuhan. Tapi bagi saya, saudara, anak itu adalah anugerah.
pemberian Tuhan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah keluarga kita. Nah, ketika seorang anak dihadirkan dalam sebuah keluarga, tanggung jawab kita sebagai orang tua tidak hanya peduli memenuhi kebutuhan mereka secara lahiriah. Kebutuhan anak-anak secara batiniah juga hal yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Itu sebabnya pada waktu Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Anak-anak yang seperti inilah, yang polos, yang jujur, yang sungguh-sungguh tidak ada motif di balik kepentingan apapun. Mereka datang kepada Yesus dan orang-orang seperti ini firman Tuhan katakan yang memiliki kerajaan Allah. Saudara, biarlah kiranya kita menjadi para orang tua, mulai concern, mulai memperhatikan dengan serius pemenuhan kebutuhan anak-anak kita secara batiniah, secara iman. Saudara, anak kita, mereka butuh ditanamkan nilai-nilai kebenaran firman itu sejak dini. Anak-anak kita ini adalah anak-anak yang nanti akan bertumbuh dewasa dan menjadi pribadi-pribadi yang akan mempengaruhi dunia. Itu sebabnya saudara sejak dini, sebagai orang tua Kristen, sebagai orang tua yang percaya kepada Tuhan, punya tanggung jawab yang sangat serius untuk membimbing mereka, membawa mereka kepada Tuhan. Saudara, jikalau hari ini kita merasa repot, merasa disibukkan untuk membawa anak-anak kepada Tuhan, saudara, satu kali kelak, kalau mereka bertumbuh menjadi remaja dan pemuda, mereka menjadi remaja dan pemuda yang semakin jauh dari Tuhan. Saudara, satu kali kelak engkau yang akan direpotkan untuk menghadapi bagaimana anak-anak kita menjadi anak yang tidak hormat kepada orang tua dan anak yang tidak mencintai Tuhan. Untuk itu, saudara, mari kita secara serius peduli memperhatikan kehidupan rohani anak-anak kita, membawa mereka kepada Tuhan demi masa depan mereka yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan ingatkan kami bahwa sebagai orang tua Kristen, kami punya tanggung jawab besar untuk membawa anak-anak kami kepada Tuhan sejak dini. Karena sejak dini mereka butuh iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Mereka anak-anak yang akan menyongsong masa depan, juga masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kiranya kami diberikan hati yang penuh dengan hikmat Tuhan, penuh dengan kasih Tuhan, dan kesabaran membimbing anak-anak kami untuk mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.